Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengan nikmat dari Allah kita bisa sama-sama berada di dalam masjid ini untuk mengerjakan salat maghrib berjamaah dan menghadiri majelis ilmu walaupun di tengah cuaca yang sedang hujan di luar, tapi tidak menyurutkan keinginan kuat kita untuk solat berjamaah dan belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lipat gandakan pahala kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kembali kajian kita membahas fikih ibadat. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan tentang masalah berwudu, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai ke bab nawaqidul wudu, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Kita ulangi sedikit dari apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa yang membatalkan wudu itu ada 4. Jadi kalau salah satu dari 4 hal ini kita alami, berarti wudu kita batal. Sehingga kalau kita nak solat wajib ngambil wudu ulang. Apa 4 hal yang membatalkan wudu itu? Yang pertama, adanya yang keluar dari salah satu 2 kemaluan, depan dan belakang. Jadi kalau kita dapati bahwasanya ada yang keluar dari salah satu 2 kemaluan kita, depan ataupun belakang, maka pada saat itu wuduk kita telah batal. Seperti kita ngaso bahwasanya ada angin yang keluar, atau kita BAB, atau kita buang air kecil. Nah, semua aktivitas itu membatalkan wuduk. Jadi setelah kita melakukan aktivitas itu, atau sesaat setelah ada angin yang kita rasa keluar dari kemaluan belakang, maka kita wajib ngambil wudu ulang. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya orang itu bingung antara yakin dengan tidak, apakah angin itu keluar dari kemaluannya. Kadang-kadang kan dia ngaso cak ada yang keluar, cak tidak. Jadi apa yang harus dia lakukan kalau seandainya perasaan itu tiba-tiba datang? Aku ni ngaso becak ada yang keluar, tapi tak yakin aku tu keluar ni apa tidak. Memang perut ni lagi tak lemak, lagi kembung. Jadi angin tu bermain, naik lagi, nak keluar, naik lagi. Jadi aku bimbang dan ragu, keluar apa tidak angin tadi. Nah, hal ini pernah ditanyakan juga oleh sahabat sama Nabi. Ada sahabat yang ragu mengenai apakah kentutnya itu keluar apa tidak. Lalu Nabi SAW bersabda, nah ini bisa kita jadikan patokan juga kalau kita mengalami hal yang serupa. Apa kata Nabi? Mantap-mantaplah di masjid, artinya tak usah nak ambil wudu sampai engkau menemukan 2 ini. Kau dengar ada bunyi atau ada bau. Karena ciuman kentut itu berbunyi dan bau. Kadang bunyi tapi tak bau, kadang tak bunyi tapi bau. Nah, kalau salah satu di antara 2 ini kau temukan, tak dengar bunyi, kau dengar tak aku kentut? Tidak, mambunya ada je. Nah, kentutnya berarti kau tu memang tak terdengar, tapi mambunya ada ini. Uduk-uduk je pula kau. Nah, jadi antara 2 itu
Kalau kita dapati bunyinya idak katik, mambu juga dak katik, berarti kita dak kentut. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang juga kalau kita ngalami masalah pencernaan nih, perut kita ndak lemak-lemak angin nih misalnya itu kita dengar bunyi dalam perut kita. Benar tak kita dengar ada bunyi dalam perut kita? God. Kadang itu bunyi angin, kadang-kadang bunyi lapar. Sampai orang sebelah tu dengar. Oi, bunyi apa itu? Bunyi perut uji kita. Jangan jika kentut aku. Perut aku yang bunyi. Tidak batal wuduk. Jadi kalau kita dengar bunyi dari perut kita, entah itu bunyi karena sebab lapar atau sebab pencernaan kita lagi tidak bagus sehingga menimbulkan bunyi, tidak batal. Sebab bunyi yang batalkan itu kalau keluar dari lubang bawah itu. Nah, kalau dia bunyi itu berasal dari perut, bukan dari lubang belakang, tidak batal. Terus ke be. Walaupun wong iro sebelah kita kentut budak ni caknya dengar bunyi, tapi itu tidak dihukumi kan kentut. Paham Jadi kalau kita bimbang antara kentut apa bukan tadi tu jingok, kalau ada bunyinya dan ada baunya berarti kentut. Kalau cuma bunyinya pastikan dulu keluar dari bawah atau berasal dari perut. Kalau dari perut tak batal, kalau dari bawah baru batal. Nah itu yang pertama batalkan wudu. Yang kedua yang batalkan wudu hilang akal karena sebab tidur, pingsan atau mabuk misalnya ada orang yang kalau saat nyium bau tertentu bawaannya hilang akal langsung misalnya maka kalau itu terjadi dan dialami batal wudunya. Batal wudunya kecuali duduk dalam posisi tekenan sehingga membuat lubang belakang kita ini tertekan dan tertahan oleh posisi duduk kita yang neken tadi. Nah duduk yang seperti inilah yang tidak batalkan wudu. Jadi kalau kita sudah cerita kemarin kan kebenaran lagi lemaknya dengan khutbah yang agak lama sehingga tertiduklah kita 5 menit, bangun-bangun buang qomat sudah, bangun-bangun qomat sudah. Oh ya alhamdulillah terbangun gitu. Jadi kalau seandainya tetap dengan posisi tidur itulah kita bangun, pas meleknya tetap dalam posisi duduk itulah, maka wuduk kita tidak batal. Tapi kalau duduknya itu duduk tidak seperti yang kita sebutkan tadi, duduk seperti ini yang posisinya ada tekanan sehingga membuat lubang belakang tertutup, misalnya miring dikit dia batal. Jadi patokannya itu posisi, mohon maaf, lubang belakang kita itu tertahan, tertutup oleh posisi duduk kita yang nekan. Selain dari posisi itu maka tidur kita batalkan wudu. Ada orang tertidur pas tahiyat akhir, batal tak wudu? Batal. Ngapa? Duduk tahiyat itu bukan duduk yang ada tekanan, rongganya masih terbuka. Duduk tahiyat, coba kita posisikan duduk tahiyat, terbuka ada rongga belakang bawah tu, tak neken kan? Nah duduk tahiyat kalau kita tertidur beneran solat subuh pula ini, imamnya lama pula tahiyatnya macam doa galau-galau itu dia sampai tertidur gitu. Assalamualaikum, wong salam kita masih belum. Juang sebelah usyuknya cak semayang ni panjang doa tu caknya. Dengar lagi bunyi pula. Nah ngorok tidur katanya. Baru sadar. Bangun. Wong lak-lak semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Wajib wuduk lagi, bukan ngulang solat wuduknya diulang. Ngapa? Posisi tidurnya tidak dalam duduk yang ada tekanan. Tambah lagi kalau tidurnya lagi sujud, batal nian itu. Nunggit sebabnya dia. Kadang-kadang kita temui itu, Pak. Wong sebelah tu, aja gitu doanya panjang, ini besar masalahnya ni pas sujud akhir. Rakaat kedua subuh. Banyak nian cak masalahnya ni, apa nian yang dia pinta sampai belum bangun-bangun lagi. Sampai wong nak salaman sallallahu alaihi Muhammad. Wah, belum bangun lagi. Senggol nyampak dia. Nak tidur. Kalau meninggal bagusnya itu, Pak. Meninggal sujud. Ini tidur. Malu itu. Begadang cak semalam macam kita dia ni. Kita kira tadi berdoa batal tak? Batal. Kalau seandainya pas kita senggol dia nyadar, bangun langsung duduk tahiyat dia. Tahiyat. Kita tunjuk tahu. Maaf. Kau tadi tidur. Tidak. Menjembe jadi dia. Tidur. Dengarkan bunyi ngorok tu. Kau jengok basah sejadah tu. Oh itu aku nangis. Iler itu boleh nangis. Lain iler sama banyak mata tu. Wuduk.
Kalau memang dia ngaso tak batal kan tak lah sudah. Penting kita lah nganjuk tahu. Tugas kita cuma nganjuk tahu. Jadi hilang akal baik karena sebab tidur atau pingsan dan atau yang lainnya dari hal-hal yang bisa menyebabkan fungsi akal kita hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang membatalkan wudu itu yang terakhir kita bahas di pertemuan minggu lalu dan kita belum sempat membahas yang keempat. Yang ketiga adalah sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya sudah dewasa dan tidak ada hubungan mahram dan tanpa penghalang. Jadi yang pertama syarat sentuhan yang batal harus ada kelainan jenis antara laki dan perempuan. Perbedaan jenis. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal, perempuan dengan perempuan tidak batal. Baru batal kalau laki dengan perempuan yang sentuhan. Kemudian yang kedua, yang bersentuhan itu harus kulit dengan kulit kemarin kan. Kalau nyentuh rambut tidak batal, nyentuh kuku tidak batal, nyentuh gigi tidak batal, karena itu bukan bagian dari kulit. Jadi yang bersentuhan harus kulit dengan kulit. Kemudian syarat ketiga, sentuhan itu baru bisa membatalkan wudu. Dua-duanya sudah dewasa. Kalau salah satunya dewasa, satunya kecil, tidak batal wudu. Perempuan dewasa nyentuh anak kecil laki-laki tidak batal. Laki-laki dewasa nyentuh perempuan anak-anak kecil tidak batal. Nah standar kecil kemarin apa yang kita sebutkan? Standar kecil itu. Standar kecil itu adalah kata ulama. Standarnya itu dibalikkan dengan penilaian secara umum. Kalau memang di tempat kita ini anak-anak itu usia 7 tahun sudah dianggap dewasa, ya sudah berarti batal menyentuh anak umur 7 tahun ke atas. Kalau seandainya anak itu baru dikatakan sudah dewasa saat berumur 10 tahun ke atas, berarti saat usia 10 tahun ke atas baru batal disentuh. Tapi budak-budak zaman sekarang ini cepat besar, Pak. Cepat besar. SD itulah kenal dengan pacaran. Sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah itu Pak, perhatikan. Salah satu tolak ukur untuk menilai anak itu dewasa atau belum adalah adanya kecenderungan dengan lawan jenis. Salah satu tolak ukur. Jadi kalau dia sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, berartilah dewasa. Itu salah satu yang disebutkan dalam kitab fikih. Selain dengan penilaian masyarakat secara umum di wilayah masing-masing, mereka juga buat standar. Anak itu sudah bisa dikatakan dewasa kalau memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Zaman kita sekarang ini budak tadi cepat besar. Kalau dulu budak-budak main sama-sama lanang betina, itu tak kati ketertarikan main biasa baik. Zaman sekarang, waduh, karena tontonan tadi. Karena tayangan yang biasa mereka lihat. Dulu budak-budak tontonannya karton gitu dulu. Baik, zaman kami karton, zaman bapak-bapak semut bebala, TV hitam putih itu kan. Zaman kita sekarang tontonan budak sinetron. Tontonan budak apa? Film-film orang dewasa yang tidak layak ditonton oleh anak-anak seusia SD. Jadi mereka belajar dari yang mereka tonton. Akhirnya mereka itu terlalu cepat dewasa sebelum usianya. Kami tengok video Pak, video di Facebook. Ada 2 anak masih kelas 6 SD pacaran. 6 SD pacaran. Ditanya oleh budak tadi yang wawancara, berapa lama sudah jadian? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Ini Pak yang disaksikan anak-anak gitu. Nah, apa dah cepat besar budak tu? Apa dah pikirannya sudah berpikiran seperti orang dewasa? Baru 2 hari. Panggilannya apa? Mama papa. Ya Allah, mama papa panggilannya. Udah panggil nama lagi, mama papa. Baru 2 hari ini Pak. Kelas 6. Bayangkan mak mana kalau SMP. Bayangkan cak mana kalau SMA. Budak sekarang lebih cepat besarnya karena pengaruh pergaulan, pengaruh tontonan, pengaruh lingkungan. Jadi umur 7 tahun tu, umur 8 tahun tu lah cak besar nian.
Budak SD lah berais. Budak SD pakai abang bebe tipis-tipis weh. Make up tipis-tipis kelas 6 SD. Wah lah pacak galo. Nampak jidat weh gitu. Kalau jidat kita perhatikan anak betina gitu, cak gadis sudah padahal masih SD. Jadi standarnya tadi ya penilaian masyarakat, umur 10 lah besar budak itu. Berarti jangan disentuh lagi. Kalau disentuh haram, batal wudu. Paham ya? Nah, jadi persentuhan baru batalkan wudu kalau antara laki dan perempuan sama-sama dewasa kedua-duanya. Kemudian syarat berikutnya sentuhan yang bisa membatalkan wudu, yaitu tidak adanya hubungan mahram antara laki dan perempuan yang bersentuhan. Kalau ada hubungan mahram tak batal wudu. Siapa mahram? Kita jelaskan sudah kemarin. Kalau jalur nasab ada 7 yang mahram kita, yang haram untuk kita nikahi dan tidak batal kita sentuh saat kita punya wudu. Yang pertama ibu, kepucuk, nenek, kemudian yang kedua anak, ke bawah, cucung. Yang ketiga dulur betina, tak batal wudu. Yang keempat bibi dari sebelah ibu kita punya dulur betina, bibi kita, tak batal wudu. Yang kelima bibi sebelah bapak kita punya dulur betina, bibi kita juga. Kalau kita manggilnya bibi kalau kan, bibi sebelah bapak, bibi sebelah ibu, itu tak batal wudu. 5. Yang keenam ponaan dari dulur lanang, kita punya kakak atau adik lanang, dia punya anak betina, ponaan, tak batal wudu. Yang ketujuh ponaan dari jalur dulur betina, kita punya adik 3 betina, dia punya anak betina, ponaan kita, tak batal. Jadi 7. Selain ini batal wudu. Selain itu dari jalur nasab, lagi ada, misan batal, anak mamang batal. Yang tak batal tu anak dulu, anak mamang kita batal, sepupu itu, ponaan, ponaan wong tua kita, misan kita batal. Kita punya misan seumuran, sama-sama lah dewasa, sama-sama lah keluarga. Jadi kalau kita salaman dengan dia, batal wudu kita, karena dia bukan mahram. Bini mamang batal, mamang kita punya bini, bibi kita manggilnya kan, batal karena bukan bibi kandung, bukan bibi dulu bapak atau bibi dulu ibu, batal. Ini yang dari jalur nasab. Jadi itu yang kadang-kadang kita keliru, kita ngomong, ini bininya mamang tak apa-apa lah, masih bebean, tidak batal wudu itu. Ini sepupu, dulu serumah kami ini, akrab nian, besar sama-sama, batal tetap. Dari segi batal wudu batal. Dan haramnya persentuhan itu berlaku, haramnya bersentuhan dengan bini mamang dan misan sepupu itu berlaku. Jadi kalau disentuh batal dan juga haram. Nah kalau dari jalur pernikahan, mertua dah batal wudu, mertua dah batal wudu, menantu dah batal wudu. Kalau mertua dah batal berarti menantu dah batal juga. Mertua dah batal. Agak kita punya anak bermantu, mantu kita betina, dia salaman dah batal. Kita nak ke masjid, kebenaran dia mampir ke rumah, dia salaman, ya tunjuk, dah batal. Karena apa? Menantu. Itu dari jalur pernikahan. Mertua dah batal, menantu dah batal, kemudian ibu tiri. Misalnya bapak kita nikah lagi, atau istrinya ada 2, satu ibu kandung kita, satu ibu tiri. Nah ibu tiri dah batal wudu pak. Tidak batal. Ibu tiri ada 4 ini kalau dari jalur pernikahan. Kemudian yang keempat ya anak tiri. Misalnya ini nak contohkan kita pun orang lain ni, sebab ini nikah janda, ya ada yang marah. Kalau ada orang lain jangan kita kalau ada orang lain nikahin janda ini punya anak gadis, punya anak betina lah dewasa, dia nikahin maknya, anaknya mahram, dengan catatan bininya ini sudah dia gauli. Jadi kalau bininya lah digauli, maka anak ini resmi anak tiri yang tak batal wudu.
Tapi kalau dia nikahi jandonya belum digauli, nyengok anaknya lebih bagus, pisahnya bini ini nikahi anaknya masih boleh. Jadi sebelum milih jando jengok dulu anaknya. Itu kesimpulannya baik mungkin Nah, sujunian kaat nih. Walhasil jadi anak tiri yang sudah digauli ibunya itu jadi mahram, dak batal wudu. Ipar batal wudu, ipar tambah lagi kalau misan be yang dekat batal, apalagi ipar. Nah itu jalur melalui jalur pernikahan yang disebut mahram. Jadi selain yang kita sebut tadi bukan mahram. Nah ini tambahan sedikit baik, biar kita paham juga. Ustaz, misal Ustaz, bini kita Ustaz punya ibu tiri, mertua tiri berarti kan, bukan ibu kandungnya. Tidak mahram. Yang mahram itu cuman mertua kandung. Kalau mertua tiri tidak mahram. Jadi bini kita ibu kandungnya meninggal, bapaknya nikah lagi, dia punya ibu sambung, ibu tiri, itu bukan mertua kandung kita, sehingga tidak boleh salaman, tetap batal wudu. Kita menghormati tetap dengan caranya menghormati, manapun dia bininya mertua kita, yang anaknya kita nikahi. Tapi dari segi batal wudu, haramnya salaman itu berlaku untuk mertua tiri. Mertua itu cuma mertua kandung yang tidak batal wudu. Paham? Nah jadi demikian. Ini hal-hal yang terkait dengan membatalkan wudu melalui sebab persentuhan kulit laki dan perempuan. Kemudian yang terakhir, syarat persentuhan yang batal itu menyentuh langsung kulit ketemu kulit. Kalau persentuhannya tidak langsung karena ada terhalang oleh kain, pakaian, maka tidak membatalkan wudu. Jadi kita nyentuh perempuan, tapi yang kita sentuh pakaiannya, dan kita tidak ngasuh bersentuhan dengan kulitnya, maka wudu kita tidak batal. Paham? Jadi demikian. Nah baru yang terakhir, yang membatalkan wudu yang terakhir, yang keempat adalah massu qubulil adami au halaqati duburihi bi batnil kaffi au butuni asabi. Menyentuh kemaluan depan dan belakang dengan menggunakan telapak tangan dan perut jari-jari. Perhatikan ini, menyentuh kemaluan depan dan belakang dengan menggunakan telapak tangan atau perut jari-jari. Bagian depan jari-jari, bukan permukaan ini, jari-jari bagian perutnya ini. Jadi kalau seandainya kita menyentuh kemaluan sendiri ataupun anak kita dengan menggunakan telapak tangan atau perut jari-jari ini, maka wudhu kita batal. Contoh misal Pak, kita nak ke masjid lah wudhu, tiba-tiba anak kita buang air, yang kecil bini kita ngomong, Mas tolong diceboi, dibersihkan dulu anak kita yang buang air itu. Akhirnya kita bersihkan. Selagi tangan kita tidak menyentuh kemaluan, dia tidak batal. Atau menyentuh tapi bukan dengan telapak tangan dan perut jari-jari, tidak batal. Kita kan pakai tisu biasanya kan, kalau anak-anak yang masih berapa tahun itu kan pakai tisu. Selagi tangan kita tidak nyentuh jari kita, tidak apa-apa Pak. Selagi tidak nyentuh. Anak kita yang masih balita umur 4 tahun buang air, belum bisa cebok sendiri. Kata bini kita, tolong aku lagi masak di dapur, cebok aku ada wuduk, tolonglah dulu, tak baca ditinggal ke mutung masakan di dapur ni. Kita yang pengertian sebagai suami yang soleh dah akhirnya kita cebok anak kita tadi. Nah kita nyebok pakai apa biasa? Kalau pakai tangan kiri telapak tangan batal. Kenapa? Karena nyentuh kemaluan belakang, batal. Tapi kalau kita balik pakai punggung tangan, tidak batal. Air juga kita tidak bersih, biarlah batal apa kayak wuduk lagi. Tapi kalau kita sayang wuduk kan ini gitu. Kalau model wong dulu Pak, kami juga ngalami dulu, pakai kaki. Ada bapak-bapak zaman dulu kalau nyeboi pakai kaki, sungkan dia nyekel, pakai kaki. Tidak batal, sebab yang batal tuh pakai telapak tangan dan perut jari-jari. Paham? Nyentuh kemaluan pakai telapak tangan atau perut jari-jari. Misal Pak, ini contoh kita nih, kita mandi beranduk, kemudian kita pakai anduk tadi, contoh pertama wuduk itu sampai balik kamar,
kita berpakaian, mohon maaf, pakai celana dalam. Pas kita lagi pakai nyentuh. Nah, bingung gitu nyentuh ni kenapa telapak tangan apa kena punggung tadi. Kalau kita tak yakin kena telapak tangan, berarti wuduk kita masih. Kalau kita yakin nyentuh telapak tangan, berarti wuduk kita batal. Kalau kita ragu telapak tangan apa bukan, mana ini Pak? Tadi itu kena telapak tangan apa bukan ragu gitu nih Pak. Beda kalau yakin tadi kena punggungnya udah batal, tadi kena telapaknya batal. Ini ragu kena telapak atau punggung, mana Pak? Ragu. Biar tak ragu Pak, cekel nian Pak. Nah, batal udah. Benar tak? Kan biar tak ragu kan, cekel nian. Nah, sudah ambil wuduk lagi sudah. Daripada pening-pening gitu. Iyo, jelasnya batal kan? Pegang nian, ya tak? Jadi batal, tinggal wuduk lagi. Daripada kita ragu, pas semayang terpikir lagi, tadi kena tangan apa punggungnya kena telapak, lemak lah laju ke nian, batal nian jelas, wuduk lagi. Nah kan yang cak-cak ini kadang-kadang terjadi Pak. Atau kita wuduk, mandi langsung wuduk, beranduk. Nah paling sering kan, pas kita ngelap bagian itu, tersentuh. Kalau memang tersentuh itu, kena bagian telapak tangan dan punggung jari, dan permukaan jari ini, batal, wuduk lagi gitu, wuduk lagi. Itu sering terjadi pasti. Untuk kita kaum bapak kadang-kadang kalau yang wuduknya modelnya itu kadang makai kenyenggol bolok je gitu, wuduk lagi. Jadi demikian. Selagi tidak kena telapak tangan dan perut jari-jari, tidak batal. Dan kata ulama, bagian tangan yang kalau nyentuh kemaluan depan atau belakang batal, itu adalah bagian yang kalau kita satukan yang tidak kelihatan. Jadi seperti ini Pak, kita satukan ini. Jadi kita satukan telapak tangan dengan perut jari-jari. Nah yang tidak kelihatan, yang tertutup, itulah yang batal kalau nyentuh. Jadi yang kelihatan tidak. Jadi pinggiran ini batal Pak? Tidak. Jadi kalau kita kencing ini batal? Batal lah, kencing batal. Iya, kencingnya batal. Iya kan, nyentuhnya udah batal, ngencingnya yang batal Pak. Iya. Itu ceritanya Pak. Paham Pak? Nah jadi demikian. Dan ma'asyiral hadirin, nyentuh kemaluan depan, bagian mana yang kalau disentuh oleh telapak tangan dan perut jari-jari batal? Ini kita ini ilmu, yaitu mulai dari ujung batangnya sampai ujung kepala, itu yang batal. Jadi kalau di bagian lain mohon maaf, kalau kita nyenggol latu-latunya misalnya tidak batal. Misalnya Pak, nyenggol latu-latunya, tuingna gitu, tidak batal. Sebab itu bukan kemaluan, latu-latunya tidak batal. Atau mohon maaf, kita menyentuh bagian yang di atas yang tempat ditumbuhnya bulu itu, tidak batal. Jadi yang batal itu dari ujung batangnya itu sampai ujung kepala, itu yang batal. Kalau kemaluan belakang, mohon maaf, yang batal itu adalah tempat pertemuan lubangnya itu. Nah, jadi kalau kita mohon maaf nyenggol apa? Ini tidak batal. Lubangnya itu baru batal. Kalau disentuh dengan telapak tangan atau jari-jari perut jari-jari. Pertanyaannya, itu baik nyentuh punya sendiri atau punya orang lain? Punya orang lain kita contohkan anak lebih lemak. Jadi kalau kita nyentuh dengan bagian yang tadi, yang terbuka tadi, itu batal. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada salah satu dari 4 sebab tadi yang kita alami, berarti wuduk kita batal dan kita wajib ngulang wuduk lagi saat hendak solat. Kapan wuduk itu wajib? Saat kita nak solat. Kapan wuduk wajib? Saat kita nak nyekel mushaf. Wuduk itu wajib cuma dalam 2 hal. Saat nak solat wajib wuduk, karena syarat sah solat wuduk. Sama saat nak nyekel mushaf, nyekel Quran. Nyekel Quran itu wajib wuduk, tidak boleh tanpa wuduk, haram. Nanti kita bahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi wong yang tidak ada wuduk. Kemudian ma'asyiral hadirin, selesai kita sudah. Fardu-fardu wuduk sudah kita bahas. Kemudian syarat-syarat wuduk sudah kita bahas. Yang membatalkan wuduk sudah kita bahas. Bab berikutnya adalah sunnah-sunnah dalam wuduk. Ini banyak, tapi kita rangkum secara singkat. Tadi anak ngomong sama Kak, nak praktek wuduk, praktek wuduk
supaya gambaran tentang wudhu yang kita pelajari ini jelas terekam nian karena dipraktekkan. Tapi belum ada caknya banyunya nih. Apa tadi anda minta banyu secanting sama ember kosong buat nampung banyu yang kita pakai untuk wudhu. Ada kan? Belum? Ada. Bolehlah dihadirkan sini. Lagi kita pakai. Tak apa-apa Pak basah dikit masjid misalnya. Sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu ini kalau dalam kitab ini banyak Pak. Mulai yang pertama adalah membaca niat untuk mengamalkan sunah wudhu. Jadi pas kita nak pertama kali wudhu, kita langsung masang niat dulu. Nawaitu sunanal wudhu, aku niat untuk mengamalkan sunnah-sunnah dalam berwudhu. Ya. Kemudian setelah itu kita cuci tangan, telapak tangan. Mau penuh itu. Sini Be. Oh ini kosong ke coba tadi. Itu gak anak tadi ada kursi situ, kursi kecil tuh. Langsung Be praktek ya. Dengan sunah-sunahnya tadi. Udah makin cantik Be. Kami tegak baik dah boy. Jadi sunah-sunah wudhu yang pertama tadi kita masang niat. Nawaitu sunanal wudhu, aku niat ngamalkan sunah wudhu. Kemudian yang kedua membasuh telapak tangan dibarengi dengan baca bismillah dan ta'awuz. Nyuci kedua telapak tangan. Pertanyaan. Berbarengan. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunahnya 3 kali. Jadi boleh langsung kita celup kalau memang kita wuduknya dicanting ini. Kecuali untuk wuduk setelah bangun tidur. Namanya subuh. Itu sunnahnya nyelup kentang nyuci kedua tangan itu tidak dicelup. Alasannya apa? Karena Nabi pernah bersabda, karena kita tidak tahu posisi tangan saat kita tidur kemana, ke kelek misalnya kan, tidak tahu gitu kan. Makanya dianjurkan nyucinya itu di luar, tidak langsungnya nyelup. Kalau kita nyucinya langsung ke dalam canting. Nah ini kalau memang ada acak dua-duanya, sikok-sikok kanan dulu baru kiri 3 kali, 1 2 3. Setelah kita nyuci kedua telapak tangan dengan baca bismillah sama ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita kumur-kumur. Nah kumur-kumur ini Pak aslinya adalah masukkan air ke mulut. Jadi kalau kita masukkan air ke mulut itu sudah sunnah kumur-kumur, dapat pahala sunnah gitu. Sunnah kumur-kumur. Jadi mbak cedok tangan sikok kanan, kemudian kita masuk mulut. Wadah kosong, wadah ember kosong buat buang. Lah kita isi di canting ini Jadi mbak di sini dikit. Jadi kumur-kumur tadi ya. Jadi kumur-kumur. Itu sunah sudah. Tapi yang lebih sunah lagi mubalaghah. Jadi air itu kita sampaikan ke seluruh bagian mulut sampai ke kerongkongan. Itu sunah 3 kali. Ya, 3 kali. Setelah itu baru yang kedua sunahnya masukkan air ke hidung. Jadi sekedar masukkan air ke hidung itu sudah sunnah. Keluar. Tapi lebih sunnah lagi kita narik air tadi sampai ke jangan sampai terasa sakit.
Sampai di sini be. Kalau baca sampai sakitnya kayak bernyal. 3 kali. Ya. Nah, ma'asyiral hadirin. Ada apa itu? Jadi untuk masuk kumu-kumu dan masukkan ke hidung itu sunnah, dan ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Cara pertama, dewek-dewek. Kumu-kumu 3 kali, masuk ke hidung 3 kali, pisah. Cara kedua, kita ambil secedok langsung sekaligus. Separuh kita untuk mulut, separuh untuk hidung. Itu sunnah juga. Ambil lagi. Nah itu sampai 3 kali kita ulangi. Itu tujuannya untuk menghemat air. Lebih hemat lebih bagus. Wudhu itu kalau pacak lebih hemat penggunaannya lebih bagus. Yang lebih banyak itu pemborosan. Sudah paham ya? Jadi cara kumu-kumu dan masukkan banyu ke hidung, sunnahnya apa? Minimal masuk banyu ke mulut. Lebih dari itu sampai apa lama gitu. Namanya Kemudian masukkan air ke hidung, ditarik sampai ke pangkal hidung. Kalau dilakukan dengan 1 kali cedukan itu lebih bagus. Setelah itu ma'asyiral hadirin, setelah kita kumu-kumu, masukkan air ke hidung, baru kita baca niat, talafut bin niat. Nawaitu toharoh lissolah, nawaitul wudu lissolah. Jadi maco melapaskannya itu sunnah, tapi hadirkan dalam hati itu wajib. Wuduknya kalau memang tidak ada kerangan, tangan dua. Kemudian kita baru nyuci muka dibarengi dengan niat. Jadi tempelkan niat, nawaitu toharoh lissolah. Tinggal digosok be. Jadi sunnahnya itu nyampakkan banyu dari pucuk, dari dahi. Kemudian diratakan itu. Yang wajib itu nyuci muka sampai kena galo area yang merupakan bagian dari muka. Dari sini keliling sampai sini. Itu muka galo itu. Wajib kena galo. Diratakan. Kemudian itu yang wajib. Yang sunnah itu ma'asyiral hadirin adalah memperhatikan satu bagian ujung mata. Jadi dioles atau digosok pakai jari telunjuk, sunnah. Terlebih saat kita bangun dari tidur. Di sini sunnah, di sini juga. Paham ya? Kemudian kita ratakan sunnah. Ad-dalak digosok sunnah. Diratakan. Kalau yakin rato, sudah, berarti kewajiban nyuci muka sudah selesai. Kita boleh beralih nyuci tangan. Tapi dalam wudhu saat nyuci muka sunnah 3 kali. Kita ambil 3 kali. Atau sekali lagi. Lihat tuh. Selesai. Ingat bagian kelopak, bagian area-area yang rawan tak kena, kecuali dengan kita apa? Gosok, itu diperhatikan ya. Nah kalau yang jenggotnya panjang, yang kita bukan panjang kalau jenggotnya tebal, yang kita jelaskan kemarin kan, maka dia cuma wajib nyuci bagian permukaannya. Tak wajib menyeluruh kena kalau jenggot-jenggot dalamnya tak. Tapi sunnah buat yang jenggotnya tebal, yang tidak kelihatan bagian kulit dalamnya kalau berbincang saat ngobrol, itu sunnah takhlil namanya. Takhlil itu apa? Nyeloi. Jadi dia celup tangannya, basahi cukup, lalu dia selesai dari bawah 3 kali. 3 kali itu sunnah. Kalau jambangnya panjang langsung sekali 2. Langsung tak payah sikok-sikok. Banyak buluk banyunya Itu sunnah saat nyuci muka. Selesai. Jadi nyuci muka wajib 1 kali cucian, yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Kemudian memperhatikan bagian lihat, bagian ujung mata yang agak ke hidung,
dan ujung mata yang agak ke pelipis. Jenggot takhlil. Ngosok-ngosok itu sunnah. Kemudian takhlil lihya itu juga sunnah. Itu nyuci muka. Setelah itu nyuci tangan. Ingat, yang wajib dalam wudu itu cucian pertama 2, 3 itu sunnah. Artinya kalau kita skip tak kita gawe kan tak apa-apa. Yang penting cucian pertama itu merata. Baru setelah itu kita nyuci tangan. Nah, nyuci tangan ini ma'asyiral hadirin, kalau kita wuduknya di dalam ini kan, kalau kita wuduknya di dalam ini, nah pas kita ngambil kan nak nyuci tangan kan, airnya jatuh tak? Nah ini mustakmal, karena air yang nak kita pakai untuk wuduk jatuh ke tempat yang nak kita pakai lagi buat wuduk. Ini kan kita nak ambil lagi air ini kan untuk nyuci anggota yang lain. Pas kita nyuci muka, mustakmal tak? Tidak. Karena yang mustakmal tu yang jatuh saat kita masuk bagian yang wajib. Mustakmal tu. Pas nyuci muka yang jatuh dari muka yang wajib. Yang mustakmal tu air bekas. Jadi pas nyuci muka yang jatuh dari muka, yang kita ambil tidak mustakmal. Nah, ini kan kita nak nyuci tangan. Dan kita pakai timbulnya tangan inilah. Nah, makanya kata ulama ada namanya niat ihtiyab. Niat ihtiyab itu pas kita nak nyuci tangan ketika wuduk, pas nyedok kita niat gunakan tangan ini buat cedukan. Bukan buat wuduk, tapi buat nyedok supaya ngelemak ke wuduk. Tapi kita pasang boleh, bagus, tak pasang juga tak apa-apa. Jadi kita cedok, tujuan kita cuman mencedok, bukan untuk wuduk, karena wuduknya agak. Pas kita ngatokan baru kita niat ke wuduk. Jadi niatnya dalam hati, nawaitul ihtiyab, aku niat ihtiyab. Angkat. Udah. Kemudian dikatakan. Digosok. Dikatakan. Kena gagal loh bagian-bagian ni. Kita buat 3 kali. Kita sikat ini 3 kali. Kiri juga macam itu. Terus. Agak dilap dah 3 kali. Sunnah ngelebihkan dari batasan wajib. Wajib kan sampai siku. Sampai siku wajib. Sunnah dilebihkan sampai ke setengah lengan atas ini. Kalau memang lagi tak baju sampai kelek-kelek dah pula. Kalau tak baju, wuduk kamar mandi kalau wuduknya di masjid kan tak baca, kita nak buka baju sampai sini. Kenapa Pak kita sunnahnya lebih kan? Karena di hari kiamat bagian tubuh yang kena wuduk itu akan mengeluarkan cahaya. Anggota tubuh yang kena wuduk itu mengeluarkan cahaya Pak. Maka kita lebihkan supaya cahayanya lebih. Dan itulah jadi pengenal kita nanti di hari kiamat. Kita dikenali Nabi Muhammad melalui cahaya inilah Pak. Ada yang ngaku umat Nabi Muhammad pernah wuduk tidak kau ni sana-sana. Yang tak semua semayang tu Pak, itu dari aku itu tak pernah wuduk kan. Yang wuduk itu dikenali, oh iya nian umat aku ini masuk sini. Pacak selamat kita. Ada orang yang cahayanya pas di batas-batasan Pak yang wajib wuduk. Gai sampai sini be. Ada yang sampai leher sini. Oh wuduk ini sampai leher orang itu berarti. Ada yang lengannya sampai siku be. Ada yang sampai sini. Wuduknya sampai sini dia. Itu sunnah, wajibnya sampai sini, sunnahnya sampai setengah lengan. Kemudian dalam nyuci tangan ada sunnah Pak. Sunnahnya itu takhlil. Jadi tangan kita ini pas kita nyuci tadi jangan lupa dicek ini kan. Biar merata. Kalau kita yakinlah kena sebenarnya pas dialiri air cukup. Tapi ngambil sunnah di takhlil, di sela-sela macam ini Pak. Paham Kalau kita pakai cincin, goyang-goyang kan cincin kita Pak. Apalagi yang sudah seret itu. Goyang-goyang kan. Supaya apa? Supaya masuk air di sela-sela jari yang tertutup cincin. Itu sunnahnya. Selesai. Cuci kepala. Cukup dibasahi be. Karena ngusap maksudnya kan. Tidak harus dia lagi. Kalau rambutnya pendek jak kami ni, galau-galau dah apa set. 3 kali. Kalau rambutnya gondrong, akhirnya cukup sekali be dia. Kalau rambutnya gondrong sekali be ke bawah be. Nah, jadilah. Kalau rambutnya pendek, pacak balik pergi. Nah, balik pergi ni set kata. Sunah itu. Wajibnya dikit be. Wajib pas ngusap kepala dikit. Ubun-ubun be. Dikit be. Selesai, cukup. Atau di sini jadi. Jadi yang tak boleh apa kan? Rambut yang melewati batas kepala. Kalau rambut dia panjang,
Apa namanya biasa rambut depan ni, poninya. Maknanya tak boleh. Ngapa? Karena dia luar dari area kepala. Atau betina misalnya rambutnya panjang, dimbeknya no, diseloh jilbab tadi, tak boleh. Rambut yang basah harus rambut yang masih di area kepala saat dijulur. Ke arahnya masing-masing. Ada yang arahnya ke bawah rambut tu, ada yang ke samping, ada yang ke belakang. Jadi jangan sampai rambut yang keluar area kepala. Itu sunnah ya. Jadi nyuci kepala, galo-galo itu sunnah. Minimal adalah ada rambut yang kena di area kepala. Kemudian yang berikutnya sunnah ngusap kuping. Nah, ngusap kuping ini ada beberapa cara, Pak. Yang umum yang kita tahu ya usap, colup Jadi sunnahnya itu, jari telunjuk kita ini di lengkungannya, lekokan ini. Kita ikut lekokkan itu. Set. Nah, elok habisnya jempol kita. Ngusap bagian luar telinga. Lagi 3 kali. Jadi jari telunjuk, oi bersih Pak kuping kita, Pak. Bersih kuping kita, tidak dakian. Karena kita 5 kali sehari, kali 3, apa itu? Selesai. Sunnah nyuci kuping, ngusap kuping itu banyak. Setelah kita cek tadi, ada lagi namanya telunjuk kita celup, kemudian kita masukkan ke lubangnya. Sunnah lagi itu 3 kali juga. Yang terakhir celupkan telapak tangan, kemudian ini kan 3 kali juga. Jadi ngusap kuping itu ada 3 sunnahnya. Apa lagi Pak yang lebih ditekankan gitu untuk mempraktikkan sunnah ngusap kuping seperti tadi itu pas wuduk subuh. Lagi dalam ngantuk-ngantuknya, kalau kita basahi kuping kita Pak, hilang ngantuk Pak. Kalau nak hilang lagi rendam 2 hari. Kuping hilangnya ngantuk rendam tu. Iya Pak. Ada seorang syekh yang bangunkan orang tidur di masjid untuk solat. Bangun subuh, tak bangun. Berapa kali dibangun tak bangun. Akhirnya oleh orang ini agak igik lah ini orang ini, kencinginya Pak. Kejut orang tadi. Masin dulu. Kau apa ke aku? Ya daripada setan kencingi kau lemah aku je. Wong yang susah bangun tidur tu Pak, karena kelingonya dikencingi setan. Kita ni bangunkan dengan suara Pak. Kita ni bangunkan karena dengan suara. Biasanya kita ada suara kuat, terkejut gitu kan. Biasanya kan karena suara kita bangun. Ini dijeritkan tak bangun. Karena setan lah ngencingi dia, maka kupingnya itu tak dengar. Daripada setan lemah aku kencingi je. Kata orang tadi. Nah itu juga Pak. Jadi biar telinga kita ni segar Pak, itu dibasahi itu Pak. Segar Pak memang. Cubalah kalau percaya. Subuh besok basahi cak tadi, segar nian gitu. Tak ngantuk baca subuh tu. Kecuali kalau beratnya ni ngantuk juga dah. Kalau begadang malamnya ya ngantuk juga. Paham? Nah terakhir ada sunat tambahan tu ni Pak. Namanya mashur raqabah, tapi hilap ini. Ngusap pundak, tungku. Kata Imam Ghazali sunnah. Tapi kata yang lain tak sunnah. Boleh bagi kita amalkan. Ngusap tungkuk sini. Sunnah. Nah, terakhir baru cuci kaki. Jadi mbak cuci. Gatal ke? Sampai telapak kaki. Lebih ke sunnah Pak. Setengah betis. Tapi jangan sampai lutut. Apalagi wuduk di masjid. Sebuka paha ke mana-mana. Haram. Muka aurat haram. Jadi jangan sampai kata ustaznya sunnah sampai paling tidak di bawah lutut. Akhirnya dia ngangkat sarungnya sampai setengah paha. Paha ke mana-mana. Haram jadi. Jadi dikatakan baik tinggal. Perhatikan kemarin bagian apa? Tumit. Gosok. Kaki yang pecah-pecah digosok. Jari-jari digosok. Selalu jari-jari ni. Ini. Terus lakukan 3 kali. Kaki kiri pula habisnya. Mbak dikata ke selesai itu. Kalau kita baca Pak, wuduk sedikit bebasnya Pak. Kalau kita ngerti ilmunya, tidak harus canting sikok rai. Sikok 3 kali 3 canting. Makruh penggunaan air terlalu berlebihan saat wuduk makruh. Walaupun kita wuduk di sungai belakang, banyak juga ini bazi dekat Imayang juga banyak ini. Pacak haram.
Kalau pakai banyu masjid yang wakafnya untuk wuduk tapi dipakai berlebihan, yang wakafnya untuk bersuci tapi dipakai secara berlebihan, pacak haram. Iya, muka tu kerannya full banyu mercik mana dikit weh nana baca-baca gitu Pak. Jadi muka ini setengah weh nah ngalir cukup deres jadilah. Jangan muka full tank itu sampai tangan gitu. Nah ada yang keranan yang kuatnya itu kan, jadi itu selesai dah wuduk itu. Tinggal doa weh, doa setelah wuduk secanting ini. Kami pernah memperhatikan guru kami wuduk cuma secanting inilah, bahkan setengah canting beliau. Dari situ mulai harus belajar ini dengan praktek Pak. Agak di rumah gitu pas wuduk praktek wuduk dengan secanting. Usahakan airnya udah nyampak di canting inilah pas kita nyuci yang pertama. Jadi kalau seandainya anak taruh ember kosong ini di sini untuk nampung banyu bekas wuduk, ini mustakmal. Ngapa? Karena dipakai buat wuduk. Buat wuduk mustakmal. Makanya tadi kita wuduk biarkan ngalir ke bawah. Jangan sampai nyampak ke sini. Tapi untuk cucian kedua tak apa-apa. Karena cucian kedua itu bukan cucian wajib, cucian sunnah. Jadi kalau netes di tempat banyu yang nak kita pakai lagi tak apa-apa. Sebab yang mustakmal tu air yang sudah dipakai untuk basuhan wajib, dan basuhan wajib cuman basuhan pertama. Misalnya wuduk agak besar di sini, pas nyuci muka yang pertama jauh ke, yang kedua jauh inilah tak apa-apa, biar airnya nampak situ lagi. Nyuci tangan yang pertama jauh ke, biasanya celup ke tak apa-apa juga ini, karena cucian kedua tak mustakmal, hemat air. Nyuci kaki yang pertama jauh kan, yang terakhir celup lah dia itu, asap kaki kita lah bersih pula kan lah cucian pertama. Airnya hemat, wuduk kita sah, wuduk kita bagus. InsyaAllah kalau wuduk kita berkualitas cak tadi, bagus cak tadi, ngamalkan sunnah-sunnahnya, InsyaAllah akan pengaruh ke solat kita juga. Solat kita jadi bagus pasti. Tapi kalau wuduk asal-asalan, maka ngaruhnya ke solat juga. Solatnya juga tidak akan khusyuk, tidak akan tenang, tidak akan khudu, pasti ada gangguan-gangguan dalam salat kita. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Insyaallah kita bisa praktek wudu satu canting. Ya, wudu satu canting, satu kali wudu, bukan satu canting, satu kali basuhan. Itu mubazir namanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak maaf jadi bahasa masjidnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau bertanya silakan. Baiklah, kalau tidak ada saya yang mau bertanya. Iya. Ini Pak Ustaz, kalau tadi yang air percikan itu kan mustamal itu Pak ya, kalau kena dengan yang lain itu. Bagaimana kalau masuk ke tempat penampungan air di bak di kamar mandi, itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Jadi yang perlu kita pahami pertama, apa pengertian air mustakmal itu, dan kapan air itu dikatakan mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Angkat hadas itu kan bisa mandi wajib, bisa wudhu. Kalau kaitannya dengan wudhu, air yang sudah kita gunakan untuk mengangkat hadas kecil kita saat wudhu. Dan wudhu yang wajib cuma cucian pertama. Jadi air mustakmal saat wudhu adalah air yang kita telah gunakan untuk nyuci anggota wudhu cucian pertama. Pas nyuci muka, nah yang netes dari muka kita saat kita nyuci muka ketika wudhu cucian pertama, nah yang netes itulah mustakmal. Itulah yang disebut mustakmal. Pas nyuci tangan ya cucian pertama itulah yang mustakmal. Adapun cucian kedua itu bukan berfungsi untuk mengangkat hadas lagi, karena hadas di muka lah diangkat dengan cucian pertama. Itu cucian penyempurna yang hukumnya sunnah. Nah kalau dia netes
dan di bawah ada penampungan, baik itu ember kosong, maka dia tidak boleh dipakai lagi untuk mengangkat hadas di bagian atau anggota wuduk berikutnya. Jadi tidak boleh kita pakai lagi untuk mengangkat hadas di tangan. Tidak boleh. Ngapa? Karena lah dipakai untuk mengangkat hadas yang ada di muka. Tidak boleh dipakai. Jadi pas cuci tangan baik banyak baru, tampung lagi bawah. Tapi dia boleh dipakai untuk cucian kedua, boleh. Ngapa? Cucian kedua tidak mengangkat hadas kan? Penyempurna. Boleh. Walhasil itu. Nah, macam mana Ustaz kalau seandainya kita wuduk di ember tadi, kemudian air yang kita gunakan untuk wuduk cucian pertama netes lagi di ember tadi. Nah, air di ember itu disebut air kolil, ma'ul kolil, karena kurang dari 2 kula. 2 kula itu sekitar 210 liter. Kalau diliterkan, ya. Ya 1 drum memang. 2 kula itu 1 drum. Jadi 210 liter. Kalau pakai hitungan liter. Nah, kalau air itu kurang dari 2 kula, kurang dari 210 liter, maka kalau dia kejatuhan air bekas wudu untuk nyuci yang wajib mustakmal dia. Jadi kalau bak kita bak kecil, cucian pertama tu jangan di bak, di luar bak. Ya, paham? Karena kalau dia netes ke banyu dikit, ya, kalau dia netes ke banyu yang sedikit, yang kurang dari 210 liter, dia akan mengubah status air tadi jadi mustakmal. Walaupun sebenarnya yang mustakmal itu kan yang jatuh dari muka tadi kan, tapi dia jatuh ke air yang dikit, dia merubah. Jadi air seluruhnya tadi jadi mustakmal karena kejatuhan air yang sudah kita pakai wuduk. Maka kalau kita wuduk di air yang dikit, jangan sampai bekas cucian pertama jatuh ke tempat kita yang gunakan untuk wuduk tadi, bak atau ember tadi. Kalau dipakai untuk lain air itu gimana Ustaz? Yang mana itu? Untuk pakai nyuci. Kalau air mustakmal boleh dipakai untuk selain cebok, untuk selain wuduk dan mandi wajib. Jadi kalau nak digunakan untuk nyuci pakaian kotor boleh, selagi pakaian itu tidak najis. Kalau nak digunakan untuk masak misalnya boleh juga, masak nasi boleh. Dia cuma tidak boleh digunakan untuk ngangkat hadas lagi sama membersihkan najis, sudah itu. Karena lah dipakai, ya, sudah digunakan, jadi tidak boleh dipakai lagi. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan. Iya, silakan. Agak detailnya masalah mustakmal dan jenis saya kita bahas di babnya nanti. Silakan. Itu sebagai ini gambaran. Kadang-kadang kan ya ini kan kenyataan kan. Kadang-kadang kita ambil jatah sebelum subuh atau sudah subuh, sudah mandi kan, mandi wajib ya. Sekitar jam 9 atau jam 10 tuh kadang di celana dalam tuh ada pecah netes mani apa gitu. Nah, itu jangan tuh harus mandi apa cuman berganti celana dalam apa Jadi kalau seandainya kita habis berhubungan, kemudian mandi, setelah mandi kita dapati ada sisa sperma yang keluar lagi, maka kita mandi lagi. Itu mandi lagi, karena sperma yang masih tertahan di dalam kalau keluar itu menyebabkan mandi wajib. Itulah dianjurkan kita sebelum mandi itu kencing untuk menuntaskan sisa-sisa yang masih tertahan di salurannya. Jadi kalau seandainya kita lah mandi kemudian nengok di celana dalam ada bercak dan kita yakin itu sperma, ya mandi lagi gitu. Apalagi kalau kita yakin ini sperma setelah kita mandi, yang merupakan sisa tadi yang belum tuntas dikeluarkan dengan kencing tadi, mandi lagi gitu. Karena di antara yang menyebabkan kita wajib mandi ya keluarin sperma. Tapi katanya keluar sperma yang ada gasol tidak juga. Yang penting memang ciri-ciri sperma itu kalau keluarnya kita ngerasa nikmat, habisnya lemes, dan ciri-ciri yang lain ya sperma itu dari baunya. Jadi kalau kita tidak ngerasa nikmat tapi kita yakin itu sperma yang keluar, tetap mandi. Orang tidur misalnya basah atau tidak tahu mimpi apa semalam, dia cium ini bau sperma, ini khas, ini baunya bau telepon nih. Kan nah baunya tahu kalau gitu kan, bau telepon. Mandi dia walaupun dia aku udah ngasuh mimpi semalam, tidak lemak pula pas betulnya, tetap mandi kalau memang kita yakin itu sperma. Demikian. Baik, satu lagi yang mau bertanya.
sambil dimakan ya makanannya. Silakan. Sambil ngunyah be nanya kayak sagur. Ya satu kali lagi. Betul. Ketik lagi apa? Kalau ketik lagi kita tutup. Masih ada. Silakan Pantun. Yang wuduk tadi itu yang mengakibatkan mustahmal itu yang jatuh atau kena percikan yang percikan tapi tidak Kalau yang percikan itu kita tak tahu arahnya ke mana, jadi tak usah kita. Iya, tak usah kita nak pergi kena yang percik ni nyampak di banyu penampungan ni tak usah. Kalau percikan yang sedikit-sedikit apa yang netes ngalir yang nyampak ngalir. Iya. Iya, yang ngalir jatuh dari cucian wajib itu. Makanya wuduk itu di antara makruh dalam wuduk tadi. Biasanya mercik tu kalau kita menjatuhkan air ke muka tadi dengan cara menampaknya, jadi mercik mana-mana. Jadi kita ngalir. Jadi ngalirnya ke bawah. Kalau mercik mana-mana tu biasa, ada air. Basah kalau itu. Nah, jadi Pak, jadi wuduk cara mak itulah maku. Apalagi muat orang sebelah basah kalau. Nah, apa itu baca haram mengganggu orang itu. Jadi demikian. Habis. Baik, sudah cukup 3 orang bertanya tadi. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Habib Hasan yang telah mengisi pengajian kita pada malam ini. Jazakumullah khairan khairan. Dan kita tutup acara taklim kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.